Rahasia bisnis kaki lima mendunia, dari kaki lima sampai 400 lebih restoran di seluruh dunia. Didirikan di tahun 1990 di New York oleh imigran dari Mesir, pedagang kaki lima yang melayani sopir-sopir taksi yang mayoritas beragama Islam. Hingga tahun 2006, gerobak ini bahkan tidak memiliki nama atau merek, tapi pengunjung datang dari segala penjuru dunia untuk mencoba makanan yang mereka jual. Unik sih, walaupun saingannya sangat-sangat bejibun. Dalam radius 20 meter sudah ada setidaknya 3 gerobak dengan dagangan yang sama. Tapi hanya gerobak yang satu ini nih yang ramai dikunjungi. Beberapa pelanggan rela ngantri ratusan meter hanya untuk makan di sini. Kok bisa sih ya? Banyak pelanggan yang bilang saus putih yang disiramkan ke atas daging kambing dan ayam oleh Halal Guys memang juara dan tidak ada tandingannya. Paling sebel kalau dengar orang ngomong begini. Ya jelaslah orang itu bisa gede bisnisnya, kan dibantu investor. Sebelnya karena pernyataan tadi seakan kita jadikan alasan untuk kita yang nggak bisa atau belum maju. Pernyataan tadi itu seakan berfokus pada ketidakmampuan kita, bukan pada kesempatan, atau bahkan pada usaha untuk mengerti gimana caranya agar hal yang sama bisa terjadi pada kita. Bikin bisnis bertumbuh tentu nggak lepas dari permodalan. Ngomongin permodalan tentunya berhubungan dengan investasi. Nah gimana sih caranya bisa bikin bisnis kita dilirik investor? Gimana caranya bikin bisnis yang benar-benar menarik buat investor supaya investor bisa datang dan setor duit ke kita? Geser kiri dan coba kita simak cara pikir investor dan caranya membuat bisnis yang diburu oleh mereka. Investor tuh pengennya masukin duit Rp1, baliknya Rp100 dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Investor bakalan happy kalau masukin Rp1 lalu hasilnya adalah bisnis yang secara terus-terusan menghasilkan uang, kalau bisa sampai kiamat. Investor tuh nyari mesin pencetak uang dari investasinya. Ibarat pohon, investor tuh cari pohon yang bisa berbuah banyak selamanya dan bisa otomatis punya anak pohon-pohon lain yang juga bisa berbuah banyak dan selamanya juga. Nah, bisnis yang bisa melakukan hal tadi punya 3 kriteria dasar yang harus bisa kita tunjukkan pada investor. Ini list penting banget dan harus selalu jadi acuan dalam berbisnis. Save dulu sebelum lanjut, kamu perlu ini untuk referensi nantinya. Nah, yang pertama profitable alias menguntungkan. Kedua, sustainable. Bisnis ini langgeng dan keuntungannya bisa terjadi secara konsisten dan dapat dipertahankan. Ketiga, scalable alias bisa digedein. Kita bahas satu persatu ya, yuk lanjut. Keuntungan itu rumusnya cuma biaya sekecil-kecilnya, harga setinggi-tingginya. Lalu memperbanyak keuntungan, ya penjualan sebanyak-banyaknya. Apa yang dilakukan oleh Halal Guys? Mereka mempertahankan bisnis kaki limanya karena ongkos sewa di New York City sangat tinggi. Biaya operasional sebuah gerobak otomatis sangat rendah. Ini sebabnya mereka bisa memberikan hidangan kelas restoran dengan harga kaki lima. Ini membuat pelanggan merasa puas dengan nilai yang Halal Guys sajikan untuk mereka. Selanjutnya, Halal Guys juga tidak membutuhkan tenaga pramusaji. Semua tenaga kerja mereka berfokus pada persiapan dan penyajian makanan. Dengan demikian, Halal Guys dapat memanfaatkan modal mereka untuk menyediakan kualitas makanan yang setinggi-tingginya, jauh lebih tinggi daripada kualitas makanan pesaingnya. Keuntungan proporsi mereka ya mungkin nggak sebaik pesaing mereka, tapi karena kualitasnya yang jauh lebih baik, maka Halal Guys dapat mendapatkan banyak pelanggan setia, bahkan sampai dikenal di segala penjuru Amerika. Itu cara mereka memaksimalkan keuntungan. Sustainable, gimana menciptakan kesuksesan yang konsisten dalam 3 hal. Pertama, kualitas. Bagaimana makanan yang disajikan bisa memiliki kualitas yang baik dan konsisten. Rumus yang sudah dirumuskan dan bukan masak pakai feeling, tapi pakai rumus yang sudah distandarisasi. Kedua, proses. Halal Guys memiliki sebuah sistem yang teruji. Gerobak 1 memotong dan membumbui daging. Gerobak 2 punya grill yang panas dan terus-menerus masak daging dari gerobak 1. Di saat daging di gerobak 2 menipis, gerobak 1 akan memberikan jumlah daging yang spesifik ke gerobak 2. Spesifik supaya bisa habis dalam waktu singkat, nggak jadi terlalu kering karena terlalu lama di grill. Jumlah daging tadi sudah dihitung teliti sesuai dengan cepatnya antrian berjalan. Proses yang konsisten akan menghasilkan kualitas yang konsisten juga. 3, penjualan. Selalu ada antrian di Halal Guys. Mereka punya pelanggan setia karena makanan di Halal Guys termasuk makanan yang bisa dimakan tiap hari. Jumlah menunya cukup variatif, bisa jadi tempat langganan tanpa kita merasa bosan dengan menunya. Selain punya pelanggan setia, Halal Guys juga menarik perhatian turis dari mancanegara karena sudah menjadi salah satu ikon di kotanya. Scalable.
Investor tuh banyak yang lebih suka model bisnis yang bisa direplikasi. Bukan bikin satu resto yang keren, tapi bisa bikin resto dengan banyak cabang. Halal Guys dianggap memiliki template yang bisa diulang di tempat lain. Sistem kerjanya, resepnya sudah dirumuskan. Dan produksi sausnya yang bisa dilakukan di satu tempat dan dikirim ke seluruh cabangnya di seluruh dunia. Nah, nggak mungkin kan bisa replikasi kalau nggak ada standarnya. Nggak mungkin kan bisa bikin cabang banyak dengan kualitas sama kalau nggak dicatat proses dan resepnya. Kalau resep dibagikan ke semua cabang juga nggak mungkin kan karena rawan dicuri dan dibuat imitasinya. Ini sebabnya resep untuk saus dan bumbu untuk daging sudah dipaket oleh Halal Guys dan diproduksi di dapur pusat. Resep nggak diumbar tapi terjaga dengan baik. Sementara semua cabang akan diberi pelatihan dan peralatan yang sudah distandarisasi. Hasilnya, rasa dan pelayanan di semua cabang akan konsisten dan kualitasnya terjaga dengan baik. Pengen bikin standar? Pengen bikin bisnis dan resep yang bisa dilirik investor? Ini butuh metode yang spesifik, nggak semua orang bisa melakukannya. Kabar baiknya bisa dipelajari selama diajarkan oleh orang yang tepat. Salah satu orang terbaik dalam mengajarkan hal ini adalah Chef Mandip Waroka. Coba Google pencapaian beliau dan lihat kenapa beliau ini pilihan tepat untuk mengajarkan cara bikin bisnis dan resep yang jempolan. Chef Mandip akan ngajarin cara bikin resep tradisional jadi keren dan berbeda. Cara bikin seleksi menu yang pas dan bisa sesuai dengan selera pasar. Selain itu dia juga akan ngomongin model bisnis yang tepat, cara hitung harga dan keuntungan, bahkan bagikan model bisnis kuliner online yang sedang booming. So, coba daftar di wiaryana.com/maumaju. Nah, kalau masih ragu, coba daftar dulu acara live bersama Chef Mandip Sabtu tanggal 10 Oktober jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Gratis! Dan akan kami adakan di platform yang sama dengan webinar berbayar yang akan kami adakan nantinya. So, daftar sekarang, geser kiri untuk detailnya.